Mendaki Tangga yang Salah, karya Eric Barker, bab 3, bagian 4. Spencer Glendon adalah seorang pria yang sangat mengesankan. Ia adalah penerima beasiswa Fulbright, mendapatkan PhD di bidang ekonomi dari Harvard, membantu kegiatan belas kasih di sisi selatan Chicago, dan seorang mitra di salah satu pengelolaan dana terbesar di Massachusetts. Tetapi bukan itu yang mengesankan darinya. Yang sungguh mengherankan adalah selagi melakukan semua ini, ia hampir selalu sakit berat. Ketika SMA, Spencer menderita tukak usus kronis. Ini menjurus ke masalah yang progresif di hati. Pada akhirnya, ia membutuhkan pencangkokan yang ia dapatkan dari seorang teman baiknya. Tetapi, pencangkokan organ berarti terapi penekanan sistem kerja imun. Pada dasarnya ia menjadi tidak memiliki imunitas. Pilek yang membuat hidung kita tersumbat bisa membuat Spencer terkapar seminggu di tempat tidur. Ketika sebagian besar dari kita merasa tidak enak badan karena cuaca buruk, kita terus melanjutkan hidup dengan bantuan kopi dan kekuatan kehendak. Tetapi Spencer tidak bisa melakukan tawar-menawar dengan tubuhnya. Itu akan membuatnya terkapar lagi di tempat tidur. Kedengarannya menyedihkan, bukan? Tapi justru itulah yang membuat Spencer menakjubkan. Seperti yang sering ia katakan, aku menganggap kemalangan fisik ini di sepanjang hidupku sebagai keberuntungan. Anda mungkin akan memikirkan hal yang sama dengan saya. What? Ketika ia sakit serius di SMA, ia menemui seorang terapis. Ia ingin melakukan hal-hal yang dilakukan oleh semua orang muda seperti lainnya. Pergi ke pesta, berkencan, memainkan jenis olahraga tertentu. Seringkali semua itu bukanlah pilihan yang realistis baginya. Dan ini mematahkan hatinya. Terapisnya tidak bisa berdusta kepadanya. Spencer tidak bisa menjalani hidupnya seperti rekan-rekan sebayanya. Tetapi itu tidak berarti ia harus bersedih. Terapis memberitahunya untuk berfokus pada satu hal sehari. Jika ia bisa melakukan satu hal itu saja, ia bisa merasa senang dengan dirinya. Energinya terbatas. Tetapi jika ia berfokus pada satu hal saja, ia masih bisa melakukan beberapa hal dari keinginannya. Jadi itulah yang ia lakukan. Terkadang hal itu hanyalah menyiapkan makan malam. Jika malam itu ia bisa memasak makan malamnya, ia sudah mencapai sesuatu. Ia harus menghentikan banyak kegiatan lain, tetapi ia masih bisa mencapai satu hal. Pada hari itu, ia melakukan satu hal itu. Esok harinya, ia melakukan satu hal lain. Dan begitu seterusnya. Sekarang, ketika ia sangat sakit, ia masih bisa membuat makan malam. Tidak mengejutkan bahwa ia juga menjadi koki yang hebat. Berdamai dengan penyakitnya, mengajarinya sesuatu yang dilalaikan oleh sebagian besar dari kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup adalah sebuah pertukaran. Memilih untuk melakukan satu hal berarti tidak melakukan satu hal yang lain. Bagi Spencer, tidaklah mungkin untuk mengatakan, saya ingin melakukan ini, tanpa juga mengatakan, dan karenanya saya bersedia untuk meninggalkan itu. Sungguh ironi besar bahwa seorang doktor ekonomi mendapatkan pelajaran berharga dari sesuatu yang secara formal disebut biaya peluang. Seperti yang dikatakan oleh Henry David Thoreau, harga dari sesuatu adalah jumlah dari hidup
yang Anda tukar untuknya. Kita tidak sedang berpikir tentang batas, tetapi kita semua memilikinya. Jika keteguhan seringkali adalah soal kisah, menyerah seringkali adalah soal batas. Meregangnya, mengoptimalkannya, dan terutama mengenalinya. Spencer tidak bisa mengingkari atau mengacuhkan batasnya. Ia dipaksa untuk mengenali pertukaran dan memfokuskan energinya yang hanya sedikit itu untuk hal-hal yang paling penting dan menghentikan segala sesuatu yang lain. Banyak orang sukses yang menggunakan sudut pandang ini. Salah satu kajian tentang atlet olimpiade mengutip seorang atlet yang berkata, "Segala sesuatu adalah peluang atau biaya. Jika aku pergi ke bioskop dan bukan mendaki bukit sebagai kegiatan santaiku, apakah biaya dari pilihan itu? Jika aku pergi ke bioskop dan bukan mendaki bukit, apakah itu akan menolong atau melukai kemampuanku untuk mendayung? Aku harus melakukan penilaian itu." Menyerah tidak harus menjadi lawan dari keteguhan. Disinilah masuknya peran dari menyerah secara strategis. Setelah Anda menemukan passion Anda, menyerah untuk tidak melakukan hal-hal sekunder adalah tindakan yang bermanfaat. Karena itu akan memberikan waktu untuk melakukan hal primer Anda. Manakala Anda berharap kalau saja Anda mempunyai lebih banyak waktu, lebih banyak uang, dan sebagainya, jawabannya adalah menyerah atau berhenti secara strategis. Dan jika Anda sangat sibuk, mungkin ini adalah satu-satunya jawaban. Kita semua pernah berhenti dan menyerah. Tetapi seringkali kita tidak membuat keputusan yang gamblang dan sengaja dalam melakukannya. Kita menunggu sampai wisuda, sampai ibu memerintahkan kita untuk berhenti, atau sampai kita bosan. Kita takut kehilangan peluang, tetapi ironisnya, dengan tidak sesegera mungkin menghentikan hal-hal yang tidak produktif, kita malah kehilangan peluang untuk melakukan lebih banyak hal yang penting, atau mencoba lebih banyak hal yang bisa menjadi penting. Kita semua pernah berkata seharusnya kita berhenti dari pekerjaan atau menyudahi relasi itu lebih awal. Jika Anda berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi Anda mendapatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan berhasil. Kita dibombardir oleh kisah-kisah ketekunan yang menjurus pada kesuksesan, tetapi kita jarang mendengar manfaat dari menyerah. Tidak ada orang yang ingin menjadi penerjun yang terlambat menarik tali parasutnya. Orang bilang, waktu adalah uang. Tetapi mereka tuh salah. Ketika peneliti Gal Zauberman dan John Lynch meminta orang untuk memikirkan berapa banyak waktu dan uang yang akan mereka miliki di masa depan, hasilnya tidak selaras. Kita selalu bersikap konservatif dalam meramalkan berapa banyak uang yang akan kita miliki di dompet. Tetapi dalam soal waktu, kita selalu berpikir bahwa masih ada hari esok, atau minggu depan, atau tahun depan. Itulah salah satu penyebab kita semua merasa begitu terburu-buru, begitu lelah, dan seakan-akan tidak menyelesaikan cukup banyak pekerjaan atau melakukan cukup banyak kemajuan. Kita semua hanya memiliki 24 jam dalam sehari, setiap hari. Jika kita menggunakan 1 jam untuk ini, kita tidak menggunakan 1 jam untuk itu. Tetapi kita bertingkah seakan-akan tidak ada batas waktu. Ketika kita memilih
1 jam untuk lembur di kantor, kita memilih 1 jam untuk lebih sedikit bersama anak-anak. Kita tidak bisa melakukan semuanya dan melakukan semua itu dengan baik. Dan tidak ada lebih banyak waktu di kemudian hari. Waktu bukanlah uang, karena kita tidak bisa mendapat lebih banyak waktu. Tetapi kita bisa mendapat lebih banyak uang. Kita mendengar banyak kisah tentang orang yang hebat dan kuat yang memiliki keteguhan dan akhirnya menang. Tapi tidak banyak sisa yang kita dapatkan tentang orang-orang yang berhenti dan menyerah dalam sejarah. Jika memiliki keteguhan benar-benar ampuh, apakah orang sukses di dunia nyata tidak pernah menyerah? Mihaly Csikszentmihalyi menyelenggarakan sebuah kajian tentang orang-orang yang paling sukses dan kreatif. 275 pemenang penghargaan Nobel, pemenang penghargaan buku nasional, dan orang-orang yang jelas berada di puncak bidangnya. Ini adalah sebuah kajian besar oleh seorang peneliti terkemuka yang akan dipublikasikan secara luas. Sungguh menyanjung sebenarnya ketika menjadi orang yang diundang untuk menjadi narasumber. Lalu, apa yang terjadi? Lebih dari sepertiganya tuh menolak. Lebih banyak lagi yang bahkan tidak menjawab. Mereka mempunyai pekerjaannya masing-masing. Csikszentmihalyi mengundang Peter Drucker dan menerima jawaban seperti ini. Saya harap Anda tidak menganggap saya angkuh atau kasar jika saya mengatakan bahwa salah satu rahasia dari produktivitas adalah memiliki kantong sampah yang sangat besar untuk membuang semua undangan seperti undangan Anda. Csikszentmihalyi mungkin sudah melihat kemungkinan ini. Alasan mengapa Drucker diundang untuk bergabung dengan kajian ini adalah karena ia merupakan seorang pakar kelas dunia tentang efektivitas dan tentang menyelesaikan segala sesuatu. Drucker berpikir bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Dan soal efektivitas, anjuran pertama yang ia berikan kepada orang-orang bukanlah penjadwalan yang lebih baik, tetapi menyingkirkan segala sesuatu yang tidak mengarah pada pencapaian tujuan. Dalam buku Drucker, The Effective Executive, ia menjelaskan, para eksekutif yang ingin menjadi efektif dan yang menginginkan organisasinya menjadi efektif akan mencermati kembali semua program, aktivitas, dan tugas. Ia selalu bertanya, apakah ini masih patut untuk dilakukan? Dan jika tidak, ia menyingkirkannya agar bisa berkonsentrasi pada beberapa tugas saja yang jika dilakukan dengan sangat bagus akan sungguh-sungguh menciptakan perbedaan pada hasil pekerjaannya dan pada kinerja organisasinya. Jim Collins, pengarang Good to Great, melakukan kajian yang melelahkan pada perusahaan-perusahaan yang mengubah dirinya sendiri dan beranjak dari kekecewaan ke sukses besar. Ia menemukan bahwa perubahan besar yang mereka lakukan bukanlah tentang inisiatif baru, tetapi tentang hal-hal buruk yang perlu mereka hentikan. Ketika kita mendengar tentang 10.000 jam yang sengaja didedikasikan oleh para pakar untuk menjadi hebat, angka itu kedengarannya sangat melelahkan. Tetapi semua itu mulai masuk akal setelah Anda menyadari berapa banyak kegiatan lain yang dibuang oleh orang-orang sukses itu untuk memberikan lebih banyak waktu bagi peningkatan diri. Tidaklah mengejutkan bahwa jumlah jam yang sangat besar itu memang penting. Hanya dengan mengetahui berapa banyak jam yang dihabiskan oleh seorang mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi akan bisa meramalkan
berapa banyak uang yang mereka hasilkan di masa depannya. Ini bukan kejutan besar, tetapi mereka bisa saja menghabiskan waktu untuk berpesta atau melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Disadari atau tidak, mereka membuat pilihan. Setelah memasuki dunia kerja, situasinya tidak berbeda. Saya yakin Anda menduga bahwa orang-orang yang sukses memanglah mereka yang bekerja lama. Ketika Profesor John Kotter dari Harvard mengkaji para pemimpin bisnis terkemuka, ia menemukan bahwa rata-rata mereka bekerja selama 60-65 jam per minggu. Jika Anda berlatih melakukan sesuatu selama 1 jam sehari, dibutuhkan waktu 27,4 tahun untuk mencapai jumlah 10.000 jam dari kemahiran itu. Tetapi, bagaimana jika Anda berhenti melakukan hal-hal yang kurang penting dan melakukan latihan itu selama 4 jam sehari? Sekarang waktu yang dibutuhkan adalah 6,8 tahun. Itulah perbedaan antara memulai sesuatu pada usia 20 tahun dan menjadi pakar di usia 47 tahun, atau memulai pada usia 20 tahun dan menjadi pakar kelas dunia di usia 27 tahun. Peneliti terkenal Walter Mischel mengkaitkan keberhasilannya dengan sebuah kata Yiddish yang pernah diajarkan neneknya, Sitzfleisch, yang berarti bokong. Seperti dalam kalimat, taruh bokongmu di kursi dan kerjakan apa yang penting. Jadi, apa langkah pertamanya? Kenali prioritas nomor 1 Anda. Lalu, mulailah menghentikan hal-hal yang tidak sepenting itu dan lihat apa yang terjadi. Dengan sangat cepat, Anda akan mengetahui apakah sesuatu itu benar-benar lebih penting daripada yang Anda perkirakan. Sekarang Spencer sudah merasa lebih baik. Tubuhnya memperlakukannya dengan lebih baik. Tetapi sikapnya terhadap waktu tidaklah berubah. Peluang atau biaya. Pertukaran. Ia melakukan apa yang penting. Jujur saja, saya sebagai penulis sangat senang bisa menceritakan dia. Jika tidak, Anda tidak akan membaca tentangnya. Mengapa kita begitu cepat menyerah pada sesuatu? Kita menyalahkan diri sendiri dengan mengatakan kita malas atau lemah. Dan mungkin itu benar, tetapi seringkali tidak benar. Tidak setiap orang bisa menjadi supermodel atau bermain di NBA. Banyak hal yang kita hasratkan memang tidak bisa dicapai. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita memilih untuk berhenti mengejar tujuan yang tidak bisa dicapai, kita akan lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan lebih jarang sakit. Lalu, siapa yang paling stres? Mereka yang tidak mau menyerah atau menghentikan apa yang tidak berhasil. Sikap berteguh tidak bisa muncul tanpa sikap menyerah. Spencer menjelaskan kekurangan dari sikap berteguh. Saya mengenal banyak orang yang menganggap sikap berteguh adalah suatu kekurangan karena hal itu membuat mereka bertahan pada sesuatu yang menyusahkan mereka atau orang lain dan tak memiliki tujuan jangka panjang. Pilihan lainnya adalah melakukan hal-hal yang paling ingin Anda lakukan yang mendatangkan kebahagiaan terbesar bagi Anda dan orang lain atau menjadi paling produktif. Kita selalu berpikir bahwa kita membutuhkan lebih banyak bantuan, lebih banyak motivasi, lebih banyak energi. Tetapi di masa kini, seringkali jawabannya adalah sebaliknya.
kita membutuhkan lebih sedikit pengalihan perhatian, lebih sedikit tujuan, lebih sedikit tanggung jawab. Apakah itu supaya kita bisa lebih banyak menonton televisi? Bukan. Kita membutuhkan lebih sedikit dari semua itu agar kita bisa berfokus pada prioritas kita. Pertanyaannya adalah, apa yang akan lebih sedikit Anda lakukan? Apa yang akan Anda hentikan atau tolak agar bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk melakukan apa yang terpenting? Bayangkan Anda adalah Spencer di titik terendahnya. Apa yang akan Anda lakukan jika sakit dan hanya bisa melakukan satu tugas per hari? Selamat, sekarang Anda tahu apa yang paling penting bagi Anda. Apa yang harus mendapatkan waktu terbanyak? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Anda tahu di mana harus berteguh dan apa yang harus Anda hentikan. Seperti yang dikatakan pepatah lama, Anda bisa melakukan apapun setelah Anda berhenti mencoba melakukan segala sesuatu. Mungkin Anda bertanya, tetapi jika terus menghentikan segalanya, bukankah aku akan beralih menjadi orang yang tidak menepati kata-kataku dan tidak melakukan apapun? Sebenarnya, menjadi orang seperti itu adalah sebuah rahasia lain dari kesuksesan. Dibesarkan di Topeka, Kansas, Matt Polly adalah anak gemuk berbobot 49 kg yang lemah. Persis seperti setiap anak yang dijadikan bulan-bulanan di halaman sekolah, ia bermimpi untuk menjadi orang terkuat di dunia, seorang superhero, seorang pria yang tangguh. Bagi sebagian besar anak, impian ini hanyalah impian, tetapi Matt tidak mau melepaskan impiannya. Jadi, pada usia 19, ia melakukan sesuatu yang nekat. Ia memutuskan untuk berhenti sekolah dari Princeton dan pindah ke China untuk mencari kuil Shaolin dan belajar kungfu. Orang tuanya marah besar. Seharusnya ia menyelesaikan sekolah kedokteran, bukan menjadi Chuck Norris. Itu sungguh gila. Tetapi ia tahu ia akan bisa kembali ke sekolah. Ia tahu orang tuanya akan memaafkannya. Ia belum nikah, juga belum punya anak dan hipotek. Ia akan mencoba gagasan gila ini dan melihat apa yang terjadi. Ini terjadi pada 1992, sebelum ada internet, sebelum ada Google Maps, dan ulasan Yale tentang pertapaan-pertapaan kungfu. Ia belajar bahasa Mandarin di sekolah, tetapi sebagian besar pengetahuannya tentang budaya Asia diketahuinya dari Wu-Tang Clan. Ia bahkan tidak tahu di mana kuil Shaolin itu berada. Tapi mengapa tidak dicoba, pikirnya. Begitulah kemudian seorang lelaki berkulit putih berusia 19 tahun, setinggi 190 cm, berdiri di lapangan Tiananmen di tengah cuaca dingin dengan peta terbalik. Bertanya kepada orang-orang bagaimana caranya menemukan kuil Shaolin. Akhirnya ia menemukannya. Mereka yang menjalankan kuil itu lebih mirip penjual mobil bekas daripada guru Zen. Tetapi untuk $1.300 sebulan, mereka bersedia membiarkan lelaki gila dari Kansas ini berlatih dengan para pertapa. Gegar budaya yang dia alami sangatlah besar. Seorang anak Amerika kelas menengah atas yang memiliki segala kemudahan sekarang tinggal di sebuah desa yang hanya memiliki satu pesawat telepon. Tempat orang-orang pergi tidur dalam keadaan lapar di malam hari. Ia adalah orang asing yang manja, seorang lawai. Tetapi ia tahu, jika betul-betul ingin belajar, jika ingin menjadi orang terkuat di dunia, ia harus bisa diterima
sebagai salah satu dari mereka. Tetapi bagaimana caranya? Ia harus makan pahit, ungkapan Cina untuk menderita. Para petapa berlatih kungfu selama 5 jam sehari. Jadi ia berlatih selama 7 jam. Setiap malam ia tidur kelelahan dan bangun dalam keadaan nyeri. Ia memiliki lebam di tempat-tempat yang tidak biasa. Ini bukan liburan. Tetapi para petapa melihat kerja kerasnya, kemampuan kungfunya juga meningkat dengan cepat. Ia telah memberitahu orang tuanya bahwa ia akan pergi selama setahun. Tapi 1 tahun berlalu dan ia belum menjadi orang terkuat. Jadi ia tetap tinggal di sana. Orang tuanya pun memutus hubungan dengannya. Tetapi ia terus berlatih. Cedera, disentri, terpukul di bagian kepala berulang kali. Pada akhirnya, pelatihnya mengajaknya bicara. Festival Shaolin Wushu Internasional di Zhengzhou akan diselenggarakan. Para seniman bela diri dari seluruh dunia akan bertanding dan sang pelatih ingin Matt mewakili kuil Shaolin. Dia, si gendut, korban bulan-bulanan di halaman sekolah. Lawai pemalas yang tidak bisa hidup tanpa Coca-Colanya. Matt berpikir, ia tidak akan bertahan 1 ronde pun melawan para petarung yang sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berlatih. Tetapi pelatihnya percaya kepadanya. Jadi ia menerimanya. 8 bulan berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Dengan gugup, ia memasuki stadium yang dijejali 10.000 orang. Tetapi dengan mudah ia memenangkan pertandingan pertamanya. Pria barat berbobot 75 kg itu mengalahkan seorang petarung Korea dengan tendangan kepala yang membuat penonton senang. Tetapi itu baru pertandingan pertama. Ini adalah sebuah turnamen. Ia menghadapi banyak pertarungan dalam 1 hari. Dan pertarungan berikutnya adalah melawan juara bertahan dari festival itu. Matt dan temannya pergi menonton pertarungan pertama sang juara. Mereka melongo ketika juara itu menghancurkan hidung lawan dengan tendangan lutut ke wajah dan memenangkan pertandingan dengan KO. Petarung Rusia, lawannya harus diangkut keluar dengan tandu. Lalu teman Matt menoleh kepadanya. Jangan khawatir, mereka nggak akan mengangkatmu dengan tandu. Oh ya? Kamu terlalu tinggi untuk tandunya orang Cina. Mereka akan meninggalkanmu di sana, di arena. Matt memucat dengan ketakutan yang sama yang pernah dialaminya di halaman sekolah. Ia lari ke kamar mandi, gemetaran. Apa sih yang dia inginkan? Mustahil dia bisa mengalahkan monster itu. Mungkin ia tidak perlu menjadi orang terkuat di dunia mungkin. Tapi mungkin hal itu juga gak apa-apa. Itu adalah eksperimen yang gila-gilaan. Jika ia bisa menjaga jarak dengan sang juara, mungkin ada baiknya dicoba. Ia hanya perlu menjaga agar ia tidak mati. Mungkin ini tidak mudah, mengingat ketika ia berjalan keluar menuju arena pertarungan, penonton berteriak, "Dasi Lawal, kalahkan orang asing itu sampai mati." Beberapa detik kemudian ia berada dalam kesakitan yang luar biasa. Ia terpukul habis, tetapi ia tidak menyerah. Ia datang ke sana untuk menemukan keberaniannya. Dan seperti Rocky, tujuannya hanyalah menjaga jarak dan bukan untuk membutuhkan tandu yang lebih panjang. Matt kalah di setiap ronde. Ia kalah bertarung, tetapi ia masih berdiri di penghujung pertarungan. Dan senyumnya
2 kali lebih lebar daripada senyum sang juara ketika ia memenangkan medali perak. Lalu, persis seperti Prince Senten, ia berhenti. Ia kalah pertarungan besar, tetapi ia memenangkan perang dengan dirinya sendiri. Matt sadar bahwa ia tidak akan pernah menjadi orang terkuat di dunia. Selalu akan ada seorang yang lebih kuat darinya. Tapi ia telah mencoba sesuatu yang sangat keren. Menemukan keberaniannya dan mencapai tujuannya. Tiba saatnya untuk pulang ke rumah. Seperti yang ia pikirkan, orang tuanya memaafkannya. Dan tak lama sesudahnya, dengan ijazah Prince Senten di tangan, ia menuju Oxford untuk menjadi Rhodes Scholar. Rhodes Scholarship ini adalah penghargaan internasional untuk lulusan pasca sarjana dari Oxford. Ini adalah salah satu beasiswa paling bergengsi di dunia. Lalu, apakah belokan kecil yang liar itu hanyalah kegilaan masa muda? Tidak. Akhirnya, semua itu mengubah hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, Matt menulis buku, American Shaolin. Dan buku itu mendapatkan ulasan yang heboh. Ia diliput oleh NPR, sebuah studio film membeli hak ciptanya, dan membuat Jackie Chan tertarik. Eksperimen gilanya akhirnya meluncurkan karirnya sebagai penulis. Ruang-ruang kuliah Prince Senten dan Oxford tidak menciptakan masa depannya. Hal gila-gilaan yang ia lakukan di usia 19 tahunlah yang menciptakannya. Jadi mungkin pada akhirnya itu tidak terlalu gila. Beberapa orang mungkin berkata, Matt Pauli menjadi pengarang yang sukses hanya karena keberuntungan semata. Tetapi begini, ada ilmu pengetahuan dari keberuntungan. Richard Wiseman, seorang profesor di University of Hertfordshire, melakukan sebuah kajian pada orang-orang yang beruntung dan tidak beruntung untuk melihat apakah itu hanya peluang yang acak, keajaiban magis, atau ada perbedaan nyata yang menyebabkan hasil yang berbeda dalam hidup. Ternyata keberuntungan itu bukan sekedar kebetulan atau berkaitan dengan paranormal. Banyak dari keberuntungan yang sebenarnya adalah soal pilihan yang dibuat seseorang. Mempelajari lebih dari 1.000 orang, Wiseman menemukan bahwa orang-orang yang beruntung itu memaksimalkan peluangnya. Kajian menunjukkan bahwa mereka itu lebih terbuka kepada pengalaman baru, lebih ekstrovert, dan lebih tenang. Mereka mendengarkan nalurinya. Yang terutama, kata Wiseman, orang-orang yang beruntung hanya mencoba sesuatu. Secara naluriah ini masuk akal. Jika Anda mengunci diri di rumah, seberapa banyak sih hal baru, menarik, juga keren yang akan terjadi pada Anda? Nggak banyak. Apakah ini merupakan bakat yang diturunkan? Rasanya tidak. Setelah melihat bahwa keberuntungan adalah sebuah fungsi pilihan, Wiseman mencoba suatu eksperimen lain. Dia buat sekolah keberuntungan. Jika ia bisa membuat orang-orang yang kurang beruntung untuk berperilaku seperti orang yang beruntung, akankah mereka mendapat hasil yang sama? Ternyata iya. Sesudahnya 80% lulusan sekolah keberuntungan merasa bahwa keberuntungannya telah meningkat. Mereka bukan saja lebih beruntung, tetapi mereka juga lebih bahagia.
Apakah dengan tidak melakukan semua hal itu berarti akan lebih banyak hal buruk yang terjadi pada orang beruntung? Ya, tentu. Tetapi pepatah lama mengatakan, Anda paling menyesali hal-hal yang tidak Anda lakukan. Thomas Gilovich dari Cornell University menemukan bahwa seseorang memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk menyesali kegagalan dalam bertindak. Mengapa? Kita tidak bisa memikirkan sebab akibat dari kegagalan kita, tetapi kita tidak bisa memikirkan sebab akibat dari hal-hal yang tidak pernah kita coba. Ketika semakin menua, kita cenderung mengingat hal-hal yang baik dan melupakan hal yang buruk. Jadi ketika kita sudah lebih tua, berbuat lebih banyak berarti kebahagiaan yang lebih besar dan kisah-kisah yang lebih keren untuk diceritakan kepada cucu. Orang yang beruntung tidaklah berkubang di kegagalan. Mereka melihat sisi baik dari keburukan dan belajar darinya. Mereka memiliki gaya penjelasan yang optimistis, seperti tim-tim baseball yang berpikiran positif. Banyak penelitian yang mendukung hal ini. Sebuah kajian dengan judul cerdas, Keep Your Finger Crossed, menunjukkan bahwa mengaktifkan ketahayulan yang berkaitan dengan keberuntungan melalui suatu ucapan atau tindakan tertentu. Misalnya, keep your finger crossed, terus hilangkan jarimu, atau jimat keberuntungan, akan meningkatkan kinerja berikutnya dalam permainan golf, keterampilan motorik, ingatan, dan permainan anagram. Tetapi ini bukan karena keajaiban atau sulap. Tindakan ini memberi kepercayaan diri kepada orang-orang dan membantu mereka berkinerja lebih baik. Jadi, doakan keberuntungan bagi teman Anda. Ini benar-benar menolong. Optimisme juga menjadikan orang yang beruntung semakin teguh dan mau mencoba hal-hal baru. Yang dengan berjalannya waktu berarti semakin banyak hal-hal baik yang terjadi pada mereka. Selama apa yang mereka lakukan tidak terlalu beresiko dan mereka bisa memikirkan hal-hal buruk secara sehat, semua akan menjadi sebuah spiral yang mengarah ke atas. Pada akhirnya akan terjadi sesuatu. Jadi, teruslah mencoba hal-hal baru. Itu membuat Anda lebih beruntung. Jika Anda melakukan apa yang selalu Anda lakukan, Anda akan mendapatkan apa yang selalu Anda dapatkan. Ketika tidak ada jalan yang jelas menuju sukses, tidak ada model yang relevan untuk apa yang ingin Anda capai, mungkin satu-satunya cara untuk menemukan jalan keluar adalah mencoba hal-hal yang nekat. Berikut adalah contohnya. Ini disebut masalah spaghetti. Ini adalah tantangan yang sangat sederhana. Buatlah sebuah struktur setinggi mungkin yang akan menyangga sepotong marshmallow. Struktur itu harus berdiri sendiri dan tim Anda punya waktu 18 menit untuk melakukannya. Anda diberi peralatan berikut: 20 batang spaghetti kering, 1 meter selotip, 1 utas tali, dan 1 marshmallow. Peter Skillman, yang mempunyai gelar menakjubkan sebagai General Manager of SmartThings di Microsoft, merancangnya sebagai sebuah latihan kreativitas. Ia menyelenggarakan tantangan ini selama 5 tahun, menguji lebih dari 700 orang, termasuk kelompok insinyur, manajer, dan mahasiswa MBA. Anda tahu siapa yang unggul? Siswa taman kanak-kanak. Iya, anak-anak berusia 6 tahun mengalahkan semua orang lain.
Malah sebenarnya mahasiswa MBA adalah kelompok yang berkinerja terendah. Apakah anak-anak kecil itu membuat lebih banyak rencana? Tidak. Apakah mereka memiliki pengetahuan khusus tentang makanan Italia atau konsistensi dari marshmallow? Ya tidak. Lalu apa rahasia mereka? Mereka hanya mencobanya. Seperti orang-orang beruntungnya wise men, mereka hanya mencoba lebih banyak. Mereka gagal dan segera dan langsung belajar. Inilah sistem mereka. Prototype dan uji, prototype dan uji, prototype dan uji, sampai waktunya habis. Ketika tidak ada jalan yang pasti, sistem ini akan menang. Ini adalah mantra di Silicon Valley. Gagal dengan cepat dan murah. Penelitian menunjukkan bahwa metode mencoba sebanyak mungkin eksperimen kecil untuk melihat mana yang paling berhasil juga ampuh bagi orang dewasa, seperti Anda dan saya. Jadi, mengapa kita tidak melakukannya? Sebenarnya sederhana saja. Kita takut gagal. Tetapi, apakah takut gagal itu sungguh masuk akal? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mencermati hal lain yang banyak dipikirkan oleh siswa taman kanak-kanak. Menjadi Batman. Jelas menjadi Batman bukanlah hal yang mudah. Tetapi Anda tahu apa yang diperlukan. Belajar seni bela diri tanpa lemah, tanpa lelah, seperti yang dilakukan oleh Matt. Pertanyaan yang jauh lebih menarik yang berkaitan dengan sukses adalah bagaimana Anda bisa tetap menjadi Batman? Ini akan memberi jawaban mengapa kita sangat takut gagal. Cape Crusader adalah salah satu superhero yang paling bisa kita kenali. Ia tidak memiliki kekuatan super. Menjadi seorang miliarder dan memiliki koleksi gawa yang keren memang membantu. Tetapi ini tidak mengubah masalah besar untuk tetap menjadi Batman. Ia tidak pernah boleh kalah bertarung. Jika seorang petinju profesional dengan rekor 30 kemenangan dan 1 kekalahan akan sangat mengesankan. Tapi bagi Dark Knight, 1 kekalahan berarti kematian. Para penjahat dari Gotham tidak memperbolehkan wasit menghentikan serangan. Jadi, menjadi Batman berarti tidak pernah kalah. Tidak pernah. Anda tidak boleh gagal. Jadi, jika Anda telah melakukan segala sesuatu yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang Dark Knight, berapa lama Anda bisa memelihara rekor sempurna? Untungnya kita bisa menimba jawaban dari penelitian. Iya, ini pernah diteliti. Tidakkah ini membuat Anda suka pada sains? Semua pernah diteliti. Paul Zer, seorang profesor dari University of Victoria, mengamati para atlet yang sebanding untuk mendapatkan kesimpulan kasar. Ia mempelajari rekor dari para petinju top, petarung MMA, dan pelari baris belakang NFL. Berapa lama mereka bisa tetap tak terkalahkan dan tanpa cedera yang melumpuhkan? Berapa lama Anda bisa tetap menjadi Batman? Jawabannya 3 tahun. Iya, 3 tahun. Mari kita harap unsur kriminal dari Gotham terdiri dari lebih banyak jaywalkers dan lebih sedikit mastermind jahat. Karena setelah berlatih selama lebih dari 10 tahun, Anda tidak akan punya banyak waktu untuk membersihkan kota. Untungnya, Anda tidak sedang mencoba menjadi Batman. Hanya saja, terlalu sering Anda dan saya itu bertingkah seakan-akan kita adalah Batman. Kita pikir kita harus selalu sempurna.
Satu saja kegagalan dan semuanya berakhir, jebret. Tetapi Anda itu bukan Batman. Anda boleh gagal, menyerah, dan belajar. Malah sebenarnya itulah satu-satunya cara Anda bisa belajar. Para pelawak mengetahui hal ini. Itulah sebabnya mengapa ancaman terbesar dari kesuksesan mereka di masa kini ada di saku Anda sekarang juga, yakni ponsel pintar Anda. Malah sebenarnya Dave Chappelle melarang penggunaan ponsel di pertunjukannya. Izinkan saya menjelaskannya. Pelawak Chris Rock tidak memikirkan gurauannya yang menakjubkan itu secara mendadak. Penampilan khususnya di HBO bukanlah improvisasi selama 1 jam. Itu lebih mirip eksperimen selama setahun. Di buku Little Bets, mantan pemodal usaha yang beralih menjadi penulis, Peter Sims, menjelaskan proses dari seorang pelawak. Rock pergi ke sebuah klub komedi setempat tanpa pengumuman bersama sebuah buku catatan berwarna kuning dan hanya mencoba melawak. Kemudian ia mencatat reaksi penonton. Sebagian besar gurauannya itu gagal, hanya mendapatkan gumaman dan keheningan. Lalu ia mencatat di bukunya dan mencoba hal-hal lainnya. Tetapi beberapa percobaannya berhasil. Penonton tertawa dan ia mencatat dan terus melanjutkan. Penonton berpikir ia sedang melakukan pertunjukan yang gagal. Tapi tidak begitu. Ia sedang menguji. Ia mencoba segalanya. Menyimpan apa yang berhasil, membuang apa yang tidak berhasil. Setelah melakukan ini 5 malam dalam seminggu, selama 6 bulan sampai 1 tahun, Anda bisa menyaksikan tayangan cemerlangnya di HBO selama 1 jam tanpa berhenti tertawa. Dalam suatu wawancara, Rock berkata, ada beberapa orang yang cukup pandai untuk merencanakan pertunjukan yang sempurna lalu naik ke panggung. Tetapi orang-orang lain terus melakukan lokakarya dan ini bisa sangat berantakan. Jika Anda berpikir Anda tidak punya ruang bagi kesalahan, itu akan menjuruskan ke lawakan yang lebih aman dan lebih alot. Jadi, jika penonton mengeluarkan ponsel pintarnya dan merekam eksperimen ini, para pelawak akan kesal. Dan penggemar yang menonton rekaman video itu di YouTube akan kesal. Karena itu bukan pertunjukan. Itu adalah percobaan. Pelawak perlu melihat apa yang gagal agar mereka bisa menyingkirkannya. Mereka perlu mengetahui apa yang perlu dihentikan. Ketika pelawak tidak boleh gagal, mereka tidak bisa sukses. Rock bicara lagi. Para pelawak membutuhkan tempat di mana kami bisa mengerjakan semua itu. Tidak ada pelawak yang pernah melakukan gurauan yang gagal dan terus melakukannya. Tidak ada dalam sejarah komedian, itu tidak ada. Terkadang Chris Rock keliru dengan baik. Beberapa gurauan yang ia pikir akan gagal ternyata mendapatkan respon tawa yang heboh. Secara demokratis, ia lebih mempercayai penilaian penontonnya dibandingkan penilaian dirinya sendiri. Ada banyak preseden lain yang seperti ini. Viagra dimulai sebagai obat untuk angina. Lalu pengembangnya melihat sesuatu
Efek sampingnya menarik nih. Peter Sims mengatakan, sebagian besar wirausahawan yang sukses tidak mulai dengan gagasan yang cemerlang. Mereka menemukannya. Mereka melakukan hal-hal lain untuk menemukan apa yang harus mereka lakukan. Jadi, apa yang terjadi jika Anda gagal pada sesuatu? Anda tidak akan mati seperti Batman. Jadi, Anda tidak harus bertingkah seakan-akan Anda adalah Batman. Usahakan untuk lebih mirip dengan pelawak atau murid taman kanak-kanak. Dicoba segalanya. Hentikan apa yang gagal. Lalu, terapkan keteguhan. Penelitian-penelitian ini selaras dengan apa yang diketahui para pelawak dan murid taman kanak-kanak. Stephen Johnson mencatat bahwa kajian-kajian historis pada catatan hak paten mengungkapkan bahwa kuantitas akhirnya menjurus ke kualitas. Jadi, cobalah lebih banyak. Seperti pepatah lama, semakin keras saya bekerja, semakin saya beruntung. Kemana semua ini menuju? Anda perlu memasukkan taktik, menyerah secara strategis ke dalam divisi R&D pribadi Anda. Baiklah, saat ini mungkin beberapa dari Anda marah kepada saya. Tadi Anda memberitahu tentang peluang atau biaya dan tentang menyerah agar menambah waktu untuk berfokus pada apa yang paling penting. Sekarang, Anda memberitahu untuk mencoba sebanyak mungkin. Gimana sih? Jawabannya sederhana. Jika Anda belum mengetahui untuk hal apa Anda perlu berteguh, Anda perlu mencoba banyak hal. Dengan mengetahui bahwa Anda akan menghentikan sebagian besar darinya untuk menemukan hal yang satu itu. Setelah Anda menemukan fokus Anda, dedikasikan 5-10% dari waktu Anda untuk eksperimen-eksperimen kecil guna memastikan Anda terus belajar dan bertumbuh. Jadi Anda harus mendedikasikan 5-10% dari waktu Anda untuk bereksperimen kecil. Itu tetap harus dilakukan. Ini akan memberi hasil terbaik dari dua sisi bagi Anda. Gunakan teknik mencoba dan menghentikan. Mencoba dan menghentikan. Ini sebagai strategi yang disengaja guna menemukan apa yang pantas untuk tidak dihentikan. Anda bukan menjadi orang yang tidak menepati janjinya, tidak menepati kata-katanya, dan tidak melakukan hal apapun. Tetapi, seseorang yang menguji medan secara strategis. Hal-hal yang harus Anda hentikan dengan mempertimbangkan peluang dan biaya seperti yang dianjurkan oleh Spencer adalah hal-hal yang Anda lakukan setiap hari atau minggu yang tidak menghasilkan nilai. Yang kita bicarakan di sini adalah eksperimen berdurasi terbatas. Mencoba sesuatu, mengikuti kelas yoga, tapi belum mendaftarkan diri untuk setahun penuh. Inilah yang memunculkan peluang dan menciptakan keberuntungan. Seperti yang dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson, seluruh hidup adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang Anda lakukan akan semakin baik. Dengan kata lain, gagallah dengan cepat dan murah. Ironisnya, bahkan peneliti yang paling tersohor di bidang keteguhan, Angela Duckworth, setuju dengan ini. Dalam makalahnya Grit,
perseverance, dan patience for long-term goals. Ia mengatakan, hasrat yang kuat terhadap hal-hal yang baru dan ambang yang rendah terhadap frustasi mungkin didapatkan lebih dini dalam kehidupan. Bangkit dari upaya yang berujung buntu dan melanjutkan jalan adalah hal yang esensial untuk penemuan jalan yang lebih menjanjikan. Ambillah 5-10% waktu Anda itu dan perlakukan seperti cara perusahaan pemodal usaha menangani uang. Perusahaan pemodal usaha menanam modal di upaya yang memiliki peluang sukses relatif rendah. Tapi jika upaya itu sukses, memiliki peluang sukses yang lebih besar, sangat besar keuntungannya. Mereka menaruh uang pada 10 upaya dengan perkiraan bahwa 7 dari upaya itu akan gagal. 2 akan bisa mengembalikan modal dan 1 akan menjadi Google atau Facebook berikutnya. Apakah ini berhasil bagi orang-orang seperti Anda dan saya di dunia nyata? Misalnya berganti-ganti pekerjaan, terutama di awal karir, bisa menjadi jalan menuju pendapatan yang lebih besar. Pekerjaan yang sesuai dengan panggilan hati dan jabatan CEO. Pakar ekonomi Henry Shue berkata, orang-orang yang berganti-ganti pekerjaan di awal karirnya cenderung memiliki gaji dan penghasilan yang lebih tinggi. Mereka telah menemukan kecocokkan yang lebih besar dan panggilan hatinya. Dan berganti-ganti peran akan lebih memungkinkan untuk menempatkan Anda di posisi kepemimpinan. Lazer menganalisis jumlah pekerjaan terdahulu yang dipegang oleh 5.000 responden dalam suatu survei pada 1997 terhadap 12.500 alumni GSB. Di antara mereka yang memiliki sedikitnya 15 tahun pengalaman kerja, responden yang pernah memiliki 2 atau lebih sedikit peran terdahulu hanya memiliki 2% peluang untuk akhirnya menjadi pemimpin tingkat C. Sedangkan mereka yang pernah memiliki sedikitnya 5 jabatan memiliki 18% peluang untuk mencapai posisi puncak. Bagaimana dengan melakukan lebih banyak hal di luar karir? Misalnya perjalanan Matt ke Cina. Ternyata mencoba lebih banyak hal di luar bidang kemahiran Anda juga berkorelasi dengan pencapaian-pencapaian besar. Ilmuwan yang biasa-biasa saja memiliki kemungkinan yang sama dengan anggota masyarakat lain untuk memiliki hobi. Tetapi ilmuwan yang unggul seperti anggota Royal Society atau National Academy of Science memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk memiliki hobi. Bagaimana dengan ilmuwan pemenang penghargaan Nobel? Mereka memiliki kemungkinan yang hampir 3 kali lebih besar untuk memiliki hobi. Stephen Johnson menemukan hal yang sama pada para jenius masa lalu, seperti Benjamin Franklin dan Charles Darwin. Orang-orang ini mempunyai banyak hobi. Menghadapi berbagai tantangan di konteks yang berlainan telah memungkinkan mereka untuk melihat segalanya secara berbeda, menantang asumsi, dan menyadari terobosan. Ternyata, mendapatkan banyak gagasan yang saling berbenturan adalah salah satu kunci bagi kreativitas. Hal yang sama berlaku bagi perusahaan yang sukses. Mereka bukan hanya mencoba hal-hal baru. Seringkali mereka membangun ulang dirinya sendiri ketika eksperimen kecilnya berbuah.
YouTube dimulai sebagai sebuah situs kencan. eBay awalnya berfokus untuk menjual dispenser PEZ. Google dimulai sebagai sebuah proyek untuk menyusun pencarian buku perpustakaan. Jadi jangan takut untuk bereksperimen dan hentikan eksperimen yang tidak berhasil. Ini bisa menjurus kepada hal-hal besar. Anda perlu menghentikan beberapa hal untuk menemukan apa yang perlu dijalani dengan keteguhan. Dan Anda perlu mencoba banyak hal dengan mengetahui bahwa Anda akan menghentikan beberapa di antaranya untuk membuka diri kepada keberuntungan dan peluang yang bisa membuat Anda sukses. Matt masih melakukan eksperimen yang gila. Beberapa tahun yang lalu, keluarga pacarnya bertanya kepadanya, si mantan siswa kungfu Shaolin ini, tentang peluangnya jika ia mengikuti pertarungan UFC. Sekarang di usia pertengahan 30-an dan berat badan hampir 50 kg lebih berat daripada ketika ia berada di Cina, ia pikir peluangnya nggak akan bagus. Tetapi ia membutuhkan ide baru untuk buku berikutnya. Dan ia selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Dan pria selalu berusaha keras untuk mengesankan seorang gadis. Jadi petarung tua itu mengambil kembali tombaknya. Matt menghabiskan 2 tahun berikutnya untuk berlatih bersama juara-juara UFC di New York dan Las Vegas. Tentu saja itu tidak mudah. Lebih banyak pukulan di kepala, lebih banyak penderitaan. Diperlukan waktu untuk mendapatkan kembali keterampilan itu. Pelatihnya mendendanya $20 setiap kali ia menurunkan tangannya, sehingga membuat wajahnya tak terlindung. Setelah 6 bulan, Matt berutang $580 padanya. Dan pada 2011, pada usia 38, ia bertarung di lomba MMA pertamanya di hadapan 300 penonton. Lawannya 16 tahun lebih muda darinya. Di ronde kedua, salah satu lensa kontaknya terpukul lepas. Ia bertarung dengan setengah buta. Tapi ini bukan saat untuk menyerah. Ini adalah saat untuk berteguh. Lalu Matt terus meninju. Ketika tiba ronde 3, wasit menggelengkan kepalanya. TKO. Lawannya tidak bisa melanjutkan. Matt menang. Dan ia menulis buku tentangnya. Dan menikahi gadis impiannya. Ia harus menunda pernikahannya selama setahun karena membutuhkan lebih banyak latihan dibanding perkiraannya. Tetapi seperti orang tuanya, kekasihnya akhirnya memaafkannya. Kita semua ingin mengetahui apa eksperimen Matt berikutnya. Bertarung melawan beruang kutub di usia 62? Siapa tahu? Menghabiskan 5% dari waktu Anda untuk mencoba hal-hal baru, dengan mengetahui bahwa Anda akan menghentikan sebagian besar darinya, dapat membawa Anda ke peluang-peluang besar. Dan tidak semuanya harus melibatkan gegar otak. Sekarang Anda tahu bahwa ada saat-saat yang baik untuk berteguh dan saat-saat yang baik untuk menyerah dan berhenti. Keduanya dapat mengarah pada kesuksesan. Bagian rumitnya adalah cara mengetahui perbedaannya. Bagaimana Anda tahu kapan Anda harus menghentikan sesuatu? Seperti lirik lagu, haruskah saya bertahan atau haruskah saya pergi? Mari kita bahas lebih lanjut hal ini di bagian selanjutnya. Kita akan mulai dengan mencari jawaban untuk pertanyaan kita yang kita semua hadapi. Kapan saat yang sempurna
untuk berhenti berkencan dan menikah? Ya, sains punya jawabannya. Berlanjut ke episode berikutnya.